Di situ ada artikel yang saya baca, ternyata memang setelah dikaji betul bahwa Bahar itu bakal terancam masuk bui lagi. Jelas itu. Kenapa? Kabar-kabar dari beberapa teman-teman juga itu ada sebuah kabar bahwa tentang kasus penembakan terhadap Bahar ini ternyata tidak betul. Belum ada penemuan atau dari pihak kepolisian pun yang saya belum pernah mendengar berita ada penemuan dari kasus tersebut. Belum terbukti adanya penembakan tersebut. Kenapa? Nggak ada bukti, tidak ada saksi. Nah, ini bisa masuknya kepada penyebaran berita bohong gitu. Berita bohong, termasuk yang menyebarkan juga itu nanti akan kena semua. Ini sadis gitu. Jadi Bahar ini kalau nggak terbukti dan tidak bisa membuktikan ketika ia kemarin itu mengalami kejadian penembakan itu, Bahar bakal masuk penjara lagi. Sudah, percayalah, Bahar bakal masuk penjara. Lagian ya Allah, saya juga kayak begini kan saya juga mendapatkan informasi hoak gitu loh. Padahal kemarin saya sudah mencoba untuk berhusnudzon gitu loh. Ketika ia mengalami sebuah musibah, berusaha ada orang yang tidak kenal menembak dia katanya. Jadi jangan ini orang-orang sebelah kadang-kadang malah sudah ini dugaannya adalah berita bohong, berita hoak, tetapi diyakini bahkan dibumbui narasi kalau nggak Bahar itu nggak bakalan selamat, pasti mati. Kayak kebal peluru gitu loh. Nah ini loh kadang-kadang itu saya berpikir ini kocluk gitu loh. Ya ini hati-hati. Makanya untuk orang-orang itu sebelah itu hati-hati loh itu Bahar itu bakal masuk penjara lagi ketika ini tidak terbukti. Pihak kepolisian pasti akan memproses bahwa itu adalah berita bohong. Hati-hati. Ya jadi ingat waktu kasusnya Ratna Sarumpait kan waktu itu. Ya sama itu satu golongan. Dulu Ratna Sarumpait itu juga mengaku dikeroyok, dipukuli sampai bonyok, ternyata oplas. Ya, ternyata oplas. Nah, aduh, pokoknya wes berita hoax. Berita bohong yang dikonsumsi. Ini trik-trik ini. Jadi lalu maksudnya apa gitu kok sampai membuat sebuah sandiwara seolah-olah dia ditembak. Ya motifnya tujuannya seperti apa ya? Ya ini kedugaan ya. Ya bisa jadi supaya dikasihani umat, bisa jadi tes ombak, biar apa pengikut-pengikutnya ini reaksinya bagaimana ini? Kan biar banyak yang membela, biar umat tuh biar bangkit lagi gitu. Wah, junjungan kita ditembak sama orang, ayo kita demo ya. Barangkali seperti itu. Jadi ya mengharap belas kasihan juga bisa jadi supaya apa? Bohirnya juga kasihan ya kan? Supaya apa? Bersandiwara seperti itu supaya ada pengawalan lagi ketat gitu loh. Bohir biar ngirim ajudan-ajudan seperti waktu itu. Waktu dulu waktu bebas kan damping ajudan-ajudan tuh. Nah, itu kan bisa jadi gitu loh ya. Ya tes ombak para pengikutnya ini para simpatisannya ini bagaimana itu. Jadi tes ombak lah ya. Dengan cara apa? Dengan cara berbohong supaya apa? Untuk mendapatkan rasa belas kasihan. Miris. Jadi ketahuilah kalau nanti dari pihak kepolisian tidak bisa membuktikan, ini kan lagi proses berjalan nih, lagi diselidiki oleh pihak kepolisian. Ketika itu nanti tidak terbukti dan ketika kejadian tersebut mulai dari TKP terus dari saksi tidak ada dan tidak bisa membuktikan dan tidak bisa terbukti penembakan tersebut, akhirnya apa rananya adalah sandiwara, berita bohong, terus disebarkan oleh beberapa. Yang saya heran itu juga ada kayak kain apa itu sampai bolong, sampai ada darah-darah gitu. Loh kalau ada darah-darah itu kan harusnya ada luka-luka ya, harus ada luka-luka. Ya.
Terus ya itulah, ya kurang lebih seperti itu. Cuman orang-orang sebelah ini, para fans-fansnya atau pengikut-pengikutnya ini meyakini bahwa Bahar itu sakti gitu. Kalau itu bukan Bahar yang ditembak, mati sudah. Karena Bahar adalah orang sakti, wah, dengan mujizat, wah, dengan karomah, wah, akhirnya dia nggak mati, dia nggak apa-apa. Ya jadi masalah, saksinya siapa gitu. Jadi pihak kepolisian tuh jelidikin gitu loh. Ya mudah-mudahan sakti beneran gitu. Ya semenunggu lah, kurang lebih lah ya. Kurang lebih kayak begitu. Jadi ya membagongkan lah intinya. Loh, saya itu loh baca media-media itu dari pihak sana itu, narasinya itu aneh-aneh pokoknya. Masya Allah sangat luar biasa, subhanallah, waduh, pokoknya ini kalau bukan Habib Bahar, Habibana, wala ini sudah ketembak pasti udah mati katanya. Ini karena Habib Bahar saja yang ditembak, makanya nggak apa-apa, Allah melindungi gitu. Hebat banget gitu loh. Ya mudah-mudahan sakti beneran gitu loh. Ya. Pipa rokok saya itu belum ketemu, saya ini pakai pipa sembarang. Jadi tolonglah kalian yang punya pipa gading gajah, tolong dikirim ke saya lah sesegera mungkin biar saya bisa pakai ya. Saya itu kehilangan kesaktian gara-gara gading gajah saya itu hilang kemarin. Makanya bagi kalian saudara-saudaraku yang punya gading gajah, kirim moning aku ya. Aku seneng. Wis toh, aku tak ngguni. Ora duwe Gus yo sing duwe to ya. Ya piye carane nek ora duwe ditukokne aku. Ora sambas masalah gading tapi ora nukokke gading, ora ngeki gading. Ya. Hoak lagi insyaallah di penjara lagi. Pasti akan dipenjara, kenapa? Ketika ia dipenjara berarti dia dijabah. Berarti apapun doanya dikun fayakunkan sama Allah. Karena apa? Bahar itu dulu pernah bersumpah, demi Allah, saya lebih baik mati membusuk di penjara daripada meminta maaf. Loh, ini kan sombong gitu loh. Lebih baik saya membusuk dalam penjara daripada saya harus meminta maaf. Loh, itu kan sombong gitu. Itu kan perilaku sombong. Rokokmu apa Gus? Rokoknya sehat tentrem. Nek mengko apa meneh iki? Ala Gus modus. Lu tenan kok, gading gajahku hilang. Makanya kalian yang punya gading gajah, ya kasih ke saya biar saya bisa pakai gitu loh. Kalau seandainya Zainul Arifin, kalau seandainya masih mikir aku nggak punya gading gajah, aku jawab piye carane to ya mbok tukokne aku kan ya iso to. Regane murah 7 juta kok. Sing dawa ki 7 juta sapi. Iya. Maaf Gus, saya tambah dikit perilaku sombong dan bangsa tuh. Siapa ini? Pilot. Pengikutnya HBS nanti keluar pasti. Udah apa-apa. Jadi ya yakinkan saudara, kalau itu hoax, kalau itu berita bohong, kalau itu rekayasa, maka Al Habib Bahar bin Smaid pasti akan proses hukum lagi sebagai tindakan apa? Sandiwara penyebaran berita bohong. Wes to modar. Kuwi lho sing aku kadang-kadang ki galau gitu loh. Lah ini kalau Habib Bahar nanti masuk penjara lagi yo enggak rame gitu loh. Enggak rame. Piye cal? Nek ngono kuwi. Ya, Allahu Akbar ya Karim. Aku ono pralon Gus. Mbok sapa ngono kuwi. Bas Zainul Ari, waduh. Zainul Arifin. Iya dulu juga sama waktu Ratna Sarumpait itu sedang melakukan politik ya kan, politik praktis. Sama dia mengaku dipukulin sama sebelah. Ya tiba-tiba ketahuan lah ketika diselidiki oleh pihak kepolisian ternyata hoax. Dia sedang bukan bonyok karena dipukulin orang tapi bonyok karena oplas. Oplas yang belum berhasil. Gitu. Itu kasusnya Ratna Sarumpait. Sama halnya waktu itu
Sebelumnya juga ada. Di kediamannya Al Habib Bahar bin Smaid, cucu Nabi, di depan rumahnya itu dilempar kepala anjing. Kepala anjing, tetapi beritanya mana gitu loh. Jadi seolah-olah ini ada yang lempar kepala anjing, tetapi siapa yang lempar nggak tahu. Nah itu kan sama aja apa ya, tes ombak, rekayasa, bikin settingan gitu loh. Lah kalau cuman model-modelnya kayak begitu, lebih baik gabung saja sama Samsudin. Saya sarankan ini Al Habib Maulana Habib Bahar bin Smaid, saya sarankan gabunglah sama Samsudin. Nah itu nanti bikin acting, bikin film-film kan bagus, itu malah asensinya banyak itu, ya kan? Nanti gabung sama Opa, ya kan? Itu kan malah pena. Tenang, itu murid-murid saya semua. Wes tau pena. Iya, malah dapat sokongan banyak duit itu dari netizen, dari TKW ya kan, bikin konten-konten settingan kayak begitu, enak. Oh, gitu ya. Jangan nanti malah orang sebelah ini kadang-kadang ini koclok juga gitu loh, yang tadi saya sampaikan itu. Waduh, Masya Allah, Allahu Akbar, Al Habib Bahar bin Smaid ditembak tetapi kebal, dilindungi sama Allah. Walah ya ono wae Gusti Allah. Aduh. Sampai berdarah, tetapi itu kalau bukan Habib Bahar pasti sudah mati. Ya Allah, kerjamu kaya ngedol jenenge Habib Bahar. Terus Al Habib Bahar bin Smaid itu juga manusia biasa. Janganlah terlalu berlebihan. Kamu meyakini manusia itu musyrik, nggak boleh. Kamu percaya sesuatu kesaktian manusia itu ya musyrik gitu loh. Karena apa, yang maha sakti itu hanya Allah. Gitu. Nggak ada yang sakti. Gus Bocil kok nggak ada pernah muncul di YouTube lagi. Oh dia udah kualat. Dia udah malu dia. Ya. Paham ya? Jadi ingat saudara-saudara, Bahar bin Smaid dalam dekat-dekat ini kalau nggak bisa terbukti dan membuktikan bahwa dia ditembak, yang ia sampaikan kemarin adalah sebuah berita bohong, atau dia sedang melakukan sesuatu rekayasa atau settingan, ini akan masuk bui. Akan masuk bui karena apa? Membuat kegelisahan, termasuk saya gelisah gitu loh. Saya kemarin sudah berhusnudzon, kewajiban saya kan berhusnudzon dulu nih. Ya sudahlah, saya percaya itu musibah, saya doakan tetap nih Al Habib Bahar bin Smaid, cucu Nabi, tetap saya doakan. Kalau saya nggak doakan beliau, waduh nanti saya takut kualat. Saya doakan dulu supaya dia selamat, supaya ya pokoknya saya ikut berbela sungkawa. Tetapi kok malah saya sudah berhusnudzon, ternyata saya jadi korban kebohongan gitu loh. Ya, kebohongan ini sesuatu kebohongan, dan berita ini disebar, dan yang menyebarkan nanti akan kena proses itu. Ya. Alah gading kok ini kok rasanya kok enak. Enak gading gajah. Ya. Iya, mangane saya sego kok. Jadi jangan lagi digoreng-goreng lagi, Pak. Masya Allah, Allahu Akbar, Habib Bahar ditembak masih dilindungi sama Allah. Terlalu lebay. Lalu yang nembaknya aslinya sopong, bisa nggak membuktikan? Lah kan begitu harusnya, ya. Oke. Ya, apalagi mengalihkan isu atau apapun itulah, berita kebohongan itu ya, berita hoax itu ya, tetap ada ganjarannya itu. Ya, gading gajah asli gue larang Gus. Ora, ini bukan, ini dari kayu ini. Nggak tahu kayu apa, karena dulu waktu di Malang ada yang memberikan. Saya punya sarep ini. Ya saya sarankan kalau cuma bikin rekayasa, settingan kayak begitu, gabung aja sama Opa Cungkring, gabung sama Samsudin, enggak apa-apa itu. Bagus itu malah. AdSense-nya banyak, ya kan? Peminatnya banyak, ibu-ibu ya kan? TKW juga banyak yang ngefan. Malah berkahnya luar biasa. Itu dakwah dalam konten itu, ya kan? Dengan karomah, ya kan? Oh, Habib Bahar ditembak ampuh, itu enggak apa-apa.
namanya juga main film. Ibarat dulu main Mak Lampir punya anak namanya Grandong ya kan. Terus ada Brahma Kumbara ya kan. Terus ada film, ya bagus lah ya kan, nggak masalah itu. Ya gabung sama Samsudin aja. Itu kayaknya cocok gitu. Ya.